untuk kantor di Tokyo. Bapak Kimura, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Atas nama penyelenggara dari sisi Jepang, saya ingin menyampaikan beberapa kata sebagai penutupan. Kami sangat menghargai atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua dalam webinar hari ini. Kami juga sangat berterima kasih atas dukungan dari Kemenko Perekonomian Pemerintah Indonesia dan berterima kasih kepada Sekretariat JCM Indonesia. Tanpa kerjasama dari mereka, tanpa dukungan dari mereka, kami tidak akan berhasil menyelenggarakan webinar ini dengan baik. Kami telah menyelenggarakan webinar ini di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebagai sarana untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memahami lebih dalam program pembiayaan JCM. Tahun ini kita menggunakan inovasi untuk netralitas karbon melalui JCM. Dan ini dipilih karena pembangunan masyarakat netral karbon di seluruh belahan dunia, baik di Indonesia maupun di Jepang. Dan karena pengaruh virus corona, tahun ini dan tahun lalu seminarnya diselenggarakan secara virtual. Namun berkat partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian, kita memiliki lebih banyak peserta dari yang diperkirakan sebelumnya. Jadi untuk menutup presentasi hari ini, yang pertama adalah kami memiliki pembicara-pembicara yang luar biasa dari Bapak Ferry Adianto dari uh, Kemenko Perekonomian di Republik Indonesia dan Bapak Shimizu dari Kedutaan Besar Jepang yang menekankan pentingnya pengembangan GCM lebih lanjut atau tool lain yang bisa diterapkan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di sesi kedua, ada paparan mengenai kebijakan Jepang untuk netralitas karbon dan peran JCM dari Ibu Yamasuda dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, termasuk target yang ditingkatkan oleh JCM pada tahun 2030. Dan untuk merespon ini, Bapak Diki Hindarto dari Sekretariat JCM Indonesia sudah menjelaskan implementasi Indonesia dalam hal Paris Agreement dan ekspektasi dari tahun ini, menyoroti mekanisme pasar termasuk JCM untuk mencapai NDC Indonesia. Dan Bapak Cahyadi telah berbagi update-update terbaru di Indonesia dan memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur JCM dan situasi model proyek JCM saat ini yang diadopsi oleh Indonesia. Dari Yayasan Global, Bapak Tahayasi dan Ibu Ayama memberikan update mengenai program pembiayaan ini. Dan selain daripada itu, Bapak Kobal memperkenalkan 4 program inovasi yang merupakan pilot project untuk hydrogen supply chain yang dimulai di tahun anggaran tahun ini. Di sesi 3, Bapak Yamanaka dari Toyo Energy Solution memberikan hasil dari pembangkit mini hydro di Sumatera Utara yang berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan di kawasan. Jadi tidak hanya menyediakan energi terbarukan, namun juga meningkatkan masyarakat setempat, mensejahterakan masyarakat setempat dengan akses ke air minum bersih. Ibu Yoshida, Bapak Yoshida dari Mitsubishi Heavy Industries memperkenalkan proyek-proyek pembangkitan untuk PLT, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan menurut kami, pembangkit listrik tenaga panas bumi juga kurang dari Indonesia karena
Sebagai salah satu program kolaborasi kota untuk masyarakat yang terdekarbonisasi, salah satu pembicara menjelaskan proyek yang kompleks untuk kota-kota dapat mencapai program SDG, memasukkan berbagai macam proyek seperti proyek transportasi, konvergasi bahan bakar, pembangkit listrik, tenaga surya, dan pembangkit listrik, supaya agar setiap kota bisa memenuhi potensialnya. Dan terakhir, Bapak Sinomia memperkenalkan proyek demonstrasi untuk mengendalikan pembangkitan dan penyimpanan energi terbarukan di sistem pengelolaan energi yang menyediakan energi listrik yang stabil di area-area off-grid sebagai salah satu praktek baik dari program inovasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dinda Fauzani dan Bapak Zak Afi dari Sekretariat JCM Indonesia untuk telah memoderasi sesi tanya jawab. Setelah kita mendengarkan paparan-paparan ini, kami percaya bahwa melalui kerjasama dari berbagai macam organisasi, maka program pembiayaan JCM dapat berkontribusi kepada penurunan emisi gas rumah kaca dan juga untuk pengembangan atau pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan ini. Selain daripada itu, inovasi terus-menerus dibutuhkan untuk masyarakat yang sudah terdekarbonisasi. Dan program pembiayaan ini merupakan salah satu tool untuk mendukung inovasi ini. Dan kami menantikan untuk menerima proposal dari Bapak Ibu sekalian. Kami berencana untuk mengadakan webinar di negara lain. Dan kami menghargai bila Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami lagi. Pada akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih banyak dan terima kasih.